Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 90. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun fi ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ba'da insirafihi min as-salati wa julusihi ba'daha wa sur'atin fitalihi minha wa ma syara'ahu li ummatihi minal adhkari wal qira'ati ba'daha. Berikut ini sebuah pasal yang menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Demikian juga keterangan tentang sifat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, dan bagaimana beliau dalam waktu yang singkat berbalik arah menghadap ke makmum, serta zikir dan bacaan lain yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Jadi intinya pasal ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salam. Qala rahimallahu ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beliau beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa lam yamkuth mustaqbilal qiblati. Beliau selesai salam sebagai imam itu tidak berlama-lama menghadap kiblat, illa miqdara ma yaqulu dzalika. Kalau dikira-kira setelah mengucapkan apa yang tersebut di atas. Jadi selesai salam mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau menghadap ke arah makmum. Ya. Ini kan imam ya, menghadap kiblat. Selesai salam, Allahumma astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi Muhammad kemudian berputar menghadap ke arah makmum. Bal yusri'ul infitala ilal ma'mumin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang cepat proses menghadap ke arah makmum, tidak dibuat lama. Wa kana yanfatilu an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian arah berputar menghadap makmumnya dari mana? Bisa dari kanan, bisa dari kiri. Karena Nabi Muhammad SAW juga melakukannya. Jadi selesai salam ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, beliau kemudian duduk menghadap makmum. Ini kan tadi dari arah mana? Arah kiri. Kiri. Kemudian kalau dari arah kanan juga diperbolehkan. Udah, monggo. Dua-duanya, mau dari kanan boleh, dari kiri juga boleh. Tsumma kana yuqbilu 'alal ma'mumina biwajhihi. Kemudian setelah itu beliau menghadap ke arah makmum biwajhi. Biwajhi itu dengan wajah, maksudnya betul-betul menghadap. Ke arah mana? Kata Ibnul Qayyim, wala yakhussu nahiyatan minhum duna nahiyatin. Ya, wala yakhussu nahiyatan minhum duna nahiyatin. Ya. Dan beliau tidak mengkhususkan satu arah tertentu. Ya, artinya yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam selesai berbalik arah
menghadap makmum itu tidak selalu ke arah tengah terus, tidak selalu kemudian menghadapnya agak miring begini terus, bukan juga kemudian setiap kali selesai sholat menghadapnya ke sana terus, enggak. Tapi kadang-kadang menghadapnya ke sana, kadang-kadang menghadapnya ke tengah, kadang-kadang menghadapnya ke arah sana. Itu menggabungkan beberapa riwayat yang sampai kepada kita. Jadi intinya banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Salah satunya adalah karena Nabi Muhammad SAW ingin membangun komunikasi lebih aktif dengan para sahabatnya. Karena selesai salam, kemudian tadi zikir sebentar seperti yang tersebut, lalu menghadap ke arah makmum, itu kan di situ ada kontak, ya, kontak pandangan, demikian juga saling berhadap-hadapan. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam melihat kanan, kiri, tengah, belakang, sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu'a syamsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau tetap duduk di tempat salat sampai matahari terbit. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau menunggu beberapa saat setelah matahari terbit, melaksanakan salat yang biasa disebut dengan salat syuruq atau salat isyraq. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan itu termasuk bagian dari salat duha, yang disebutkan dalam riwayat lain bahwa pahalanya senilai pahala orang melaksanakan umroh. Ya kan, dari salat subuh selesai salam duduk di tempat, ya, mau zikir, baca Al-Quran atau ibadah yang lain termasuk ngaji juga, ya, sampai matahari terbit, tunggu beberapa saat 10-15 menit, ya, kemudian beliau salat sunnah 2 rakaat, itu disebutkan pahalanya senilai dengan pahala umrah. Qala wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Kemudian selalu Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan salat wajib, ya, selesai salam maksudnya, beliau selalu berdoa setelah di atas tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Ini semua kan pembelajaran tentang tauhid. Artinya setiap kali kita melaksanakan salat wajib 5 waktu itu diingatkan, ini akidah yang luar biasa, sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah keyakinan bahwa la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalang-halangi apabila engkau sudah memberi apa saja. Wala mu'tiya lima mana'ta, tapi siapa yang bisa mampu memberi kalau engkau sudah menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, jadi orang yang mau berusaha seperti apapun, ya tidak akan memberikan manfaat dan hasil kecuali kalau itu memang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan yang luar biasa. Wa kana yaqulu, demikian juga Nabi Muhammad SAW selepas salat, di antara yang beliau baca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Semuanya sahih. Dalam catatan kaki disebutkan ada yang Muslim, ada yang Bukhari Muslim. Baik. Qala rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, beliau melanjutkan, wa nadaba ummatahu ila an yaqulu fi duburi kulli salatin. Nabi Muhammad SAW juga mengajak dan menganjurkan umatnya selesai salat untuk membaca subhanallah 33 kali subhanallah, walhamdulillahi kadzalik 33 kali juga membaca alhamdulillah, wallahu akbar kadzalik,
Allahu Akbar, takbir juga sama 33 kali. Wa tamamul mi'ati, dan untuk menggenapkan yang ke-100, karena 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, totalnya 99. Maka disempurnakan supaya genap 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau dibaca dengan penghayatan dan peresapan, itu pasti efeknya juga luar biasa, ya. Pasti efeknya luar biasa. Dibaca dengan mengerti betul arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini saja itu sudah menenangkan dan menyenangkan hati, bahwa kita selalu ingat dan sadar Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu seperti yang Dia kehendaki. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla untuk mewujudkannya dalam kehidupan dunia, sehingga kita tidak pernah merasa pesimis, tidak kemudian menyerah, tetapi kita selalu optimis, selalu penuh dengan semangat, ya, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi sifatin ukhra, di dalam riwayat yang lain disebutkan tata caranya adalah at-takbir arba'an wa thalathina fatatimmu bihil mi'atu. Takbirnya 34 kali sehingga genap 100. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Totalnya berapa? 100. Kalau wa fi sifatin ukhra, disebutkan dalam riwayat lain bahwa tata caranya adalah 25 tasbihatan, 25 kali bertasbih. Jadi subhanallah berapa kali? 25. Wa mithlaha tahmidatan, tahmidnya pun sama 25 kali. Wa mithlaha takbiratan, takbirnya pun 25 kali. Wa mithlaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga 25. Berarti totalnya berapa? Berapa totalnya? 100 juga. Qala wa fi sifatin ukhra, ada riwayat juga menyebut bahwa yang beliau baca asyra tasbihatin, 10 kali bertasbih, wa asyra tahmidatin, 10 kali bertahmid, wa asyra takbiratin, 10 kali bertakbir. Mana yang dilakukan? Semua, karena semuanya sahih. Maka kadang-kadang kita mengamalkan yang pertama, kadang-kadang kita mengamalkan yang kedua, kadang-kadang kita mengamalkan yang ketiga, kadang-kadang kita mengamalkan yang keempat. Karena kan ada 4 riwayat terkait tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, misalkan yang keempat, yang paling terakhir tadi, itu bisa diamalkan ketika kita sedang terburu-buru, ya kan? Atau waktunya terbatas. Sementara ada semangat dan keinginan kuat untuk berzikir selesai sholat, ya mungkin selesai sholat di stasiun, mungkin di bandara, atau mungkin Pak Sularno, ya kan, ada perintah segera, ya kan, selesai sholat Pak Sularno siap, nah, kan? Dan jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tetap tasbih, tahmid, dan takbirnya dibaca, tapi cukup 10 kan gitu. Qala wa fil musnadi was sunani an Uqbah ibni Amirin, di dalam al-musnad dan as-sunan, musnad Imam Ahmad dan sunan yang lain, dari sahabat Uqbah bin Amir, beliau bercerita, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzati fi duburi kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membaca selesai salat, setiap kali selesai salat, bil mu'awwidzat, dengan al mu'awwidzat, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Demikian juga qul huwallahu ahad termasuk di dalamnya. Wa rawahu Abu Hatim Ibnu Hibban fi sahihih
wal Hakim fil Mustadrak wa qala sahihun ala syarti Muslimin wa lafzi Tirmidzi bil muawwidhataini. Dalam lafaz Tirmidzi diberikan keterangan bukan al-muawwidzat tetapi al-muawwidhataini dengan dua surat yang ada a'udzu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bisa jadi bahwasanya riwayat Tirmidzi ini menjelaskan riwayat yang sebelumnya. Qala rahimahullah wa awsa mu'adzan an yaqula fi duburi kulli salatin. Nabi Muhammad SAW juga berwasiat, dan itu disampaikan kepada sahabat Mu'adz, agar selalu membaca di penghujung setiap kali melaksanakan salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong dan bantulah aku agar selalu bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan agar baik ibadahku untukmu. Qala wa duburus salati huna, yang dimaksud dubur salat, penghujung salat, yahtamilu qabla salami wa ba'dah. Ada dua kemungkinan. Mungkin yang dimaksud dibaca sebelum salam, karena sebelum salam pun masuk dalam pengertian duburis salat. Wa ba'dahu, atau kemungkinan kedua dibaca setelah salam. Wa kana syekhuna yurajjihu an yakuna qabla salam. Sementara syekh kami, siapa ini maksud syekhnya Ibnu Qayyim? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara guru kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau lebih menguatkan dan merajihkan bacaan ini diucapkan sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalaupun mau dibaca selesai salam, termasuk dalam rangkaian zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya, itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting zikir, ya kan? Jangan kemudian ribut masalah ini ternyata tidak zikir, ya, selesai salat kemudian langsung pergi. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi sutrati. Pasal berikut ini menjelaskan tentang petunjuk dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sutra. Sutra itu pembatas jarak salat, ya, pembatas jarak salat. Jadi seseorang ketika salat dianjurkan dan diperintahkan untuk membuat pembatas. Pembatas itu disebut dengan apa? Sutra. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ila al-jidari ja'ala bainahu wa bainahu qadra mamarri syati. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat menghadap ke dinding, itu jaraknya yang memungkinkan seekor kambing bisa lewat. Walam yakun yataba'adu minhu. Beliau bukan mengambil jarak yang jauh dari dinding itu, bal amara bil qurbi minas sutrati. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita lebih mendekat ke sutra. Ya. Nanti dalam prakteknya ini juga sama dengan praktek-praktek sunnah yang lain, tentunya bijak, ya. Jangan membuat orang kaget, jangan membuat orang bertanya-tanya yang tidak terjawab sehingga akhirnya menyimpulkan sendiri. Ya. Jadi saya pernah berkunjung ke suatu masjid, ya kan? Saya bertamu ke rumah salah satu pimpinan atau tokoh masyarakat di sana, takmir, ya kan? Di tempat itu ternyata banyak juga ikhwan-ikhwan kita, ya. Banyak juga ikhwan kita terkumpul sekitar 20-an waktu itu. Ketika mereka mendengar, oh Ustaz Mukhtar mau ke rumahnya bapak itu, padahal bapak itu dalam kesehariannya nggak cocok sama ikhwan-ikhwan gitu aja. Cuman karena kita masih ada hubungan keluarga, saya berkunjung ke sana. Akhirnya ya waktu itu dipersilahkan juga, diizinkan maksudnya untuk menyampaikan tausiah selesai sholat subuh. Nah, dalam percakapan itu bapak tersebut bilang, tolonglah itu teman-temanmu dikasih tahu juga, ya. Kalau melakukan sesuatu yang kaitannya dengan kepentingan masjid, yang ngomong dulu.
Berapa waktu yang lalu mereka pasang apa itu namanya, kayu-kayu pembatas sholat itu 12 biji, saya buang semuanya. Nah iya, wong masjid-masjid desa, ya kan, ujuk-ujuk ada barang kayak gitu, orang kan kaget, orang awam gitu. Itu di hutan kemarin saya pulang, pindah pulau di Pulau Muna namanya. Kita perjalanan dari rumah sama keluarga, termasuk ibu saya juga. Saya yang bawa mobil, ya kan, naik ferry segala macam. Ya karena besannya ibu, ya kan, tempat adik ipar saya kan itu. Itu tengah kampung, nggak ngerti apa-apa. Jadi tinggal pasang, naruh sutroh kayak gitu, nggak bilang-bilang, ya kan, orang kaget. Ya apa ini? Ini sesuatu yang baru ini. Diambil, buang, ya selesai. Ya kalau seperti itu ya kita juga jangan kemudian mengatakan wah mereka itu pengingkar sunnah misalkan, ya. Mereka itu benci sama ajaran Rasulullah. Dari mana kesimpulan seperti itu? Ya mereka nggak paham, nggak ngerti. Ketika kita jelaskan, oh begitu, iya. Nah, setelah dijelaskan akhirnya paham. Ini cuma naruh, sebelumnya nggak ngomong, dibuang juga nggak ngomong. Ya, akhirnya tetap dalam kebingungan yang nyata. Ya, dalam kebingungan yang nyata. Ya mestinya kita bicaralah, kita ngomong baik-baik, ya kan. Kalau memang ternyata, oh ya sudah dipasang aja, nggak apa-apa, nanti kita setuju. Atau sebentar, nanti saya sampaikan ke pengurus masjid yang lain, DKM atau takmir. Kalaupun pada akhirnya, wah ini pengurus sama takmir belum sepakat ini, ya nggak usah memaksakan diri. Yang penting kan kita sudah berusaha menyampaikan, ya kan. Kita sendiri dalam praktiknya juga menggunakan sutrah seadanya. Misalkan tiang ya tiang, misalkan dinding ya dinding. Rasulullah saja sutrahnya menggunakan apa? Dinding kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa kana yarkizul hirbata fis safari wal bariyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang itu menjadikan tombak pendek menjadi sutrah ketika beliau sedang bersafar, bepergian, maupun saat menetap di Madinah Al-Bariyah, itu maksudnya Al-Hadar. Jadi kadang-kadang tombak pendek itu ditancapkan sebagai sutrah. Fayusalli ilaiha fatakunu sutratahu. Beliau salat menghadap ke arah tombak itu sebagai sutrahnya. Wa kana ya'ridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Bahkan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan menjadikan kendaraan itu sebagai sutrah. Ya. Mau kuda, unta itu diikat, kemudian beliau menjadikan kendaraan itu sebagai apa? Sutrah. Wa kana ya'khudhu rahla fayadiluhu fayusalli ila akhiratihi. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasalam mengambil pelana, kemudian ya'diluhu diberdirikan. Nah, ini kan pelana begini ya. Ini kan pelana kuda kan begini, diberdirikan. Fayusalli ila akhiratihi. Beliau kemudian salat ke arah pelana tersebut. Wa amaral musalliya an yastatira, dan beliau memerintahkan orang yang melaksanakan salat untuk mencari sutrah, walau bisahmin, meskipun dengan satu anak panah. Jadi nggak punya apa-apa, adanya anak panah, udah anak panah tancapkan, set, au asa atau tongkat. Fa illam yajid, kalau ternyata tidak ada, falyakhutta khattan bil ardi, silakan dia buat garis di tanah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang kebanyakan ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ya, namun inilah kesimpulan dari Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, hal-hal seperti ini ya kita berlapang dada. Ya, kalau kita meyakini bahwa hadis tersebut dhaif, ya berarti tidak kita jadikan sebagai dasar hukum untuk mengatakan ya sudah nggak ada apa-apa yang bisa jadikan sutrah, buat garis. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Qala fa illam yakun sutratun, kalau orang salat tidak menggunakan sutrah, fa innahu sahha anhu, maka sesungguhnya ada riwayat yang sahih, annahu yaqta'u salatahu, bahwa salat yang dikerjakan itu bisa putus, batal, ya, apabila dilewati oleh perempuan yang sudah baligh maksudnya. Wal himar wal kalbul aswad, atau yang lewat di hadapannya itu adalah himar atau keledai atau seekor anjing yang berwarna hitam, ya, atau seekor anjing yang berwarna hitam.
Para sahabat sempat menanyakan, kenapa kau warna hitam? Karena kemudian Nabi menjelaskan, karena itu syaitan. Ya, tidak semua anjing yang bisa membatalkan sholat, tapi secara khusus disebutkan yang dimaksud adalah anjing berwarna hitam. Artinya begini, orang sholat dia nggak pasang sutroh, ya. Dia sholat nggak pasang sutroh, sholat di masjid paling belakang, baris paling belakang. Ini mau sholat maghrib misalkan dia ketinggalan, baru dapat 2 rakaat, ternyata ada perempuan lewat di depannya gini, oh sholatnya batal. Nah, tapi kalau dia pasang sutroh, kemudian perempuan itu lewatnya di depan atau di balik sutroh ini, nggak masalah, nggak ada apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang sholat nggak pakai sutroh, kemudian ada perempuan dewasa yang sudah balik maksudnya. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan yang maksud perempuan di sini adalah al-mar'atul haid, seorang wanita yang sudah haid, yang sudah balik, bukan sedang haid, bukan, tapi wanita yang sudah balik. Tapi kalau anak kecil perempuan, anak kecil perempuan nggak ada masalah, artinya tidak membatalkan sholat. Demikian juga al-himar, kalau kita di Indonesia kan nggak ada himar ya, keledai, kecuali di Gembira Loka. Ya, Gembira Loka kan ada, nggak tahu sekarang. Yang paling terakhir ke sana saya balik, masih ada keledainya ya. Atau al-kalbul aswad, atau anjing yang berwarna hitam. Ada satu riwayat yang kemudian ibunda kita Aisyah mengingkari, siapa yang bilang seperti itu? Oh, saya pernah sambil tiduran Nabi Muhammad itu sholat menghadap saya kok. Para ulama menjelaskan bahwa ya tidak, itu kan versinya ibunda kita Aisyah, itu ijtihad beliau maksudnya ya. Karena bisa jadi ada hal-hal yang belum beliau ketahui, termasuk hal ini, dan itu banyak contoh kasusnya ya kan. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh sahabat tersebut. Itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa menguasai ilmu secara keseluruhan. Nah, karena apa? Hadis yang menjelaskan hal ini itu banyak sahih. Kata Ibnu Qayyim, wa thabata dzalika anhu. Hal ini tadi sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Dzarr. Coba, riwayat Abu Dzarr, wa Abi Hurairah, wa Ibnu Abbas, wa Abdullah bin Mughaffal. 4 sahabat yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim. Keempat-empatnya mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah radhiyallahu anha na'imatun fi qiblati. Terus bagaimana dengan peristiwa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sementara ibunda kita Aisyah tidur di arah kiblat. Dzalika laisa kal mardi. Itu jawabannya. Yang sedang tidur itu berbeda keadaannya dengan yang lewat dan melintas. Fa innar rajula muharramun alaihi al-mururu baina yadayil musalli. Sama juga dengan seseorang laki-laki haram baginya melewati orang yang sedang salat. Wala yukrahu lahu an yakuna labithan baina yadayhi. Tapi kalau dia diam di tempat, dia duduk atau berdiri sekalipun sebagai sutra labithan baina yadayhi, ini la yukrah, enggak ada masalah, tidak dibenci. Wa hakadha al-mar'atu yaqta'u mururuha as-salata duna lubfiha wallahu a'lam. Demikian juga seorang perempuan yang sudah balik, dia kalau jalan melewati orang yang sedang salat ya, itu membatalkan. Tetapi tidak membatalkan kalau dia cuma diam di tempat ya. Jadi kalau misalkan lagi kecuk salat ya kan, ibunya Qanita, ibunya Hashim duduk ya kan, terus lagi kecuk menjadikan ibunya Hashim tadi sebagai sutra, nggak ada masalah gitu. Tidak membatalkan sholat berdasarkan hadis Aisyah. Tapi kalau contoh kasus yang disebutkan tadi, kita sholat di masjid umum ya kan, karena nggak tahu tentang sutra, dan ternyata banyak juga yang nggak tahu tentang sutra, bahkan sekalipun sudah dianggap sebagai tokoh ya, tokoh agama, sudah jadi ceramah kesana dan kemari, nggak tahu tentang syariat sutra. Itu hadisnya banyak sekali nih yang menjelaskan tentang sutra saat sholat.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita siap Pak Aparayit, monggo. Berlaku untuk perempuan juga. Yang mana? Sutra? Iya, berlaku untuk perempuan juga. Seorang perempuan ketika sholat juga pakai sutra. Jadi dalam masjid kena ada sutra berarti. Apanya? Di dalam masjid kena ada sutra untuk perempuan. Iya, iya kan tiang-tiang itu. Di Masjid Nabawi kan tiangnya banyak waktu itu. Iya. Kalau yang macam dikepek itu yang itu anggap sutra kah? Macam dikepek. Oh, yang pakai kain itu masuk teranggap juga. Tiang boleh, ya kan. Besi stainless yang dikepek itu juga silahkan. Kalau tidak ada langsung kotak saja kosong, jangan ada tiang. Kotak bagaimana? Maksudnya satu ruangan tiangnya cuma disudut-sudut saja. Jadi dinding lah kanan kirinya. Berarti sholatnya menghadap ke dinding, mendekat ke dinding. Tapi situ ada laki-laki. Siapa yang untuk perempuan? Nanti dia pakai tasnya. Biasa kemana-mana perempuan bawa tas. Iya kan? Iya. Jadi pengertian sutra dengan sekatan itu bedanya di mana saja? Apa? Dengan sekatan di masjid itu. Oh, lebih longgar sutra. Kalau sekatan kan cuma di situ aja, nggak bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Kalau sutra itu pakai tasnya Pak Larmai udah cukup. Ini tas ini juga cukup. Makanya tadi diterangkan kadang Nabi Muhammad pakai pelana kuda, pakai pelana unta, kadang pakai tombak, bahkan beliau perintahkan sekalipun pakai anak panah, meskipun pakai tongkat. Ini meja pun boleh, kata orang Malaysia. Ya kan, ini pun boleh. Gitu. Botol aqua yang ukuran besar, boleh. Masuk segini enggak? Tingginya kan kurang lebih segini. Itu pernah dibahas di mana Mas Heru? Bulughul Maram 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu. 6 tahun. Malah 6 tahun loh. Paling kemungkinan. Nah segini itu udah cukup. Tingginya sekian segini, tipisnya sampai ada riwayat walaupun setipis benang. Ada kan? Kurang apa ya? Terus. Itu Pak. Kalau itu ya. Yang perempuan pun sama juga seperti itu. Jarak aman? Apanya? Iya tuh, belum itu. Yang penting itu yang saya tanyakan. Akhirnya itu ke arah situ. Oh, akhirnya ke arah situ. Tapi jarak amannya bisa dilewati kambing, gitu aja. Yang itu jarak aman hati dan pikiran. Apa itu maksudnya hati dan pikiran? Menenangkan gitu. Iyalah ketika kita nak sholat itu kan. Kita nak sholat. Laki-laki atau perempuan yang bukan muslim itu iya. Bisa tengok-tengokan. Bisa lihat-lihatan itu loh. Oh, bisa lihat. Itu kembali kepada pribadi-pribadi tak tuh. Ya. Personality gitu orang Malaysia. Tapi jangan lihat ke belakang, Pak. Pintunya satu. Ya nanti diusulkan pintunya kanan kiri sama belakang. Yang belakang untuk putri, ya kan, yang kanan kiri buat putra. Atau musolanya terlalu kecil. Ya memang segitu satu kotak itu. Oh, satu kotak. Nggak bisa disiasati karena musolanya kecil, akhirnya pintunya cuma satu dari belakang. Kalau tempat saya ya kekerasan saya. Kekerasan? Itu, jangan kekerasan. Sudah 3 kali, terakhir ini yang sudah dipasang, artinya saya berhasil. Alhamdulillah. Kalau perlu kerja bakti untuk ngancurin dinding, siap ini. Banyak yang ingin meluapkan emosi kan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Apa ya? Jarak aman kalau nggak ada yang masuk kita boleh lagi. Bukan itu ya, itu benar. Itu maksudnya jarak tempat sujud kepala sampai dengan sutra itu bisa dilewati kambing. Tapi nggak masang sutra. Apanya? Maksudnya nggak masang sutra. Kita itu lewat aman itu berapa meter atau berapa? Wah, kalau kecuali dalam keadaan darurat kita lewat. Kalau nggak darurat nunggu. Karena Nabi Muhammad mengatakan andaikan dia tahu dosa yang yang ditanggungkan melewati orang sedang sholat, lebih bagus dia menunggu selama 40. Ada riwayat yang lain 40 tahun. Ada riwayat mengatakan 40 hari. Ya kan? Katakan 40 hari aja sudah
Coba Nabi Muhammad bilang, sekalipun dia nunggu di situ 40 hari lebih bagus daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Bayangin itu. Walaupun jarak 3 meter sananya. Iya, kalau misalkan tidak darurat sabar. Kalau darurat ya udah. Seperti Syekh bin Baz rahimallahu taala, itu beliau memberikan solusi, sudah sekiranya jarak itu sudah melewati sutra silahkan. Tapi itu dalam keadaan darurat juga. Ya, makanya kita yang sholat ya, kalau mau sholat ya cari tempat juga, jangan pas di depan pintu pula kan. Nah, gitu. Kemarin saya sholat Jumat di Masjid Al-Mustafa Galur, begitu sholat Jumat itu. Pas mau pulang, pas di depan pintu bapak itu. Ya Allah. Nggak pakai sutra pula. Pas. Ini pintunya di sini yang sebelah utara, sholatnya di sini. Waduh, harusnya nunggu. 6 meter juga nggak boleh lewat. Kalau tidak darurat, sampai seperti itu. Tapi lewatnya, kalau Ustaz tadi masuknya lewat belakang kan boleh. Oh tadi mau keluar Pak, mau keluar. Mau keluar, saya nunggu. Ya, tapi kan mereka sholatnya bisa cepat ya kan, nggak ada orang kayak gitu sholatnya lama ya kan. Sholat sunnah pula, tunggu sebentar aja. Nah, tapi kalau misalkan gitu, Mas Aris, kalau memang nggak darurat udah mending tunggu sebentar aja paling itu. Kan gitu. Nah, itu yang paling susah kita kalau di Masjidil Haram ya kan Mas Huru? Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya udah, mau gini ya. Kadang orang juga ngotot. Apalagi kalau yang ditahan begini orang jahil nggak ngerti hukumnya, ya, malah dimaki-maki kita. Makanya kalau kita sholat sunnah tawaf itu 2 rakaat setelah tawaf, kemudian di belakang makam Ibrahim, cari tempat yang memang aman betul, ya kan? Karena ya eman-eman nanti. Apa ya? Kalau mendekat sutra, pas di belakang makam Ibrahim nggak bisa juga. Orang berjemut gitu kok. Apalagi satu rombongan keluarga atau bapak suami istri nggak mau pisah, kan jadi kan bisa menyaksikan sendiri, nggak mau pisah itu. Padahal udah pisah sana putri nggak bisa, harus nutup dia namanya. Nah, mungkin sudah ya Pak Saimin ya. Pak Saimin kalau kayak gitu langsung ini mending ke sana. Tahu betul. Iya, betul. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.